Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Yohan di renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku Bagi Kristus. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai yang ke-10. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10, nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Yang belum bisa baca bisa minta tolong mama atau papa atau kakaknya untuk membacakannya ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membaca di ayat 1 sampai 6. Sudah siap semuanya? Mari kita baca bersama-sama. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Adik-adik, kita mempunyai Tuhan Allah yang besar. Tuhan Allah yang ajaib, yang maha kuasa. Ya, itu bisa kita lihat ketika kita bangun pagi hari, mendengarkan suara kicauan burung, atau mendengarkan suara ayam, terus melihat sekitar kita, ya, ada tanaman, ada bunga-bunga, sungguh luar biasa. Apalagi ketika kita pergi ke gunung atau ke lautan, siapa yang pernah? Nah, apa yang dilihat? Wah, pemandangan yang sangat indah ya, sangat cantik sekali. Lautan yang begitu luas seperti tidak ada batasnya, cakrawala yang begitu luas. Ada burung-burung di udara, ada batu-batuan ya yang begitu indah. Kemudian ketika kita ke gunung, banyak pohon-pohonan ya, yang besar, yang kecil, bunga-bunga yang indah, yang kadang kita tidak bisa temui di sekitar lingkungan rumah kita. Kemudian kita dari ketinggian bisa melihat sungai yang begitu panjang, sawah yang terbentang luas. Sungguh indah dan luar biasa sekali. Semuanya itu karya siapa adik-adik? Iya, semuanya itu adalah karya Tuhan. Tuhan yang menciptakan bumi beserta isinya dengan penuh kasih sayang. Termasuk diri kita yang istimewa, yang masing-masing punya keunikan dan karakteristik yang berbeda. Tuhan ciptakan, ya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, yang mampu membuat segala sesuatu indah dan begitu memberkati dalam kehidupan kita. Nah, dengan semua yang bisa kita lihat dan kita rasakan, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan? Iya, kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan Dia karena Dia Allah yang patut ditinggikan. Dia Allah yang patut diagungkan. Kebesarannya dan kemuliaannya tidak ada bandingnya. Di mana kita bisa meninggikan dan memuliakan Tuhan? Di rumah bisa, di sekolah bisa. Tetapi yang sungguh luar biasa, kita bisa meninggikan dan memuliakan Tuhan di gereja, datang beribadah bersama keluarga kita, menyembah dan memuliakan Tuhan. Nah, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, tadi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus datang dengan hati yang bersih. Dalam artian apa? Tidak boleh ada kekecewaan, tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada kebencian ya ketika kita menghadap Tuhan. Kita ingat apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, saat engkau mempersembahkan persembahanmu kepada Tuhan, tinggalkanlah persembahan itu apabila engkau masih ada masalah atau masih ada kebencian dengan saudaramu, maka engkau harus selesaikan itu terlebih dahulu ya dengan saudaramu. Ketika sudah menyelesaikan itu, baru engkau datang ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah,
Itulah yang harus kita lakukan ketika kita datang kepada Tuhan. Kita harus dengan penuh sukacita, hati yang bersyukur. Tidak ada kekecewaan, tidak ada benci, tetapi hanya hati yang memandang kepada Tuhan karena kita ingin memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Dan ketika kita mengikuti ibadah di gereja, yang harus kita lakukan adalah hanya berfokus kepada Tuhan, ya. Siapa yang di gereja masih suka main-main sendiri, bicara sendiri? Nah, boleh nggak? Iya, tidak boleh, karena tujuan kita untuk beribadah kepada Tuhan adalah untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan sudah begitu luar biasa mengasihi kita, begitu luar biasa menciptakan dunia dan seisinya untuk kebutuhan kita semuanya. Nah, jadi adik-adik yang baik, adik-adik yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan ketika hari Minggu dengan penuh sukacita, ya. Jangan dengan keluhan, jangan dengan kekecewaan, ya. Tetapi tadi seperti apa Ibu katakan, sukacita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menciptakan dunia serta isinya, bahkan menciptakan kita secara luar biasa. Tinggikan dan muliakan Tuhan saat kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita ada di rumah atau di sekolah, kita juga bisa memuliakan dan meninggikan nama Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan benar yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Itu pembelajaran kita hari ini. Mari kita lakukan semuanya dengan setia untuk menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini mengajar kami untuk kami senang memuji Engkau, senang memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Terlebih ketika kami datang ke rumah Tuhan pada hari Minggu. Ampuni kami Tuhan ketika kami beribadah masih senang main-main atau bicara sendiri, atau kami datang dengan malas atau bersungut-sungut. Ampuni Tuhan. Tapi biarlah mulai hari ini kami berjanji, ketika kami datang kepada Tuhan pada hari Minggu, kami boleh datang dengan penuh sukacita, dan juga saat kami mengikuti ibadah, kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu, terkhusus sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti, biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami. Jadikan kami berkat, jadikan kami kesaksian dimanapun kami berada, dan nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.